Baik, saya ucapkan selamat datang teruntuk untuk para mahasiswa baru. Selamat datang di semester ganjil tahun ajaran 2020-2021 di kampus Sekolah Tinggi Ilmu Agama Buddha Negeri Raden Wijaya. Ini pertemuan pertama kita, pertama untuk para mahasiswa baru di Prodi PGSD dan kemudian Pendidikan Keagamaan Buddha. Pada kesempatan kali ini saya ingin menyampaikan beberapa hal. Ini pertemuan pertama kita dan ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan terkait hal itu. Saya mesti bagikan presentasi dulu. Ya. Bagi para mahasiswa, perkenalkan nama saya Widya Dharma. Ini data diri saya. Jadi kita akan bertemu kurang lebih 1 semester, kurang lebih 16 pertemuan. Jadi kita akan berjumpa dalam mata kuliah untuk Pendidikan Keagamaan Buddha semester 1, mahasiswa baru yaitu di hari Selasa, Psikologi Perkembangan Agama Buddha, kemudian Pendidikan Keagamaan Buddha semester 1, di Dasar-Dasar Pendidikan Agama Buddha, dan kemudian PGSD, hari Selasa, Dasar-Dasar Pendidikan Agama Buddha juga, kemudian ada perencanaan pembelajaran dan seterusnya. Nah, ini data diri saya. Saya lahir di Jepara 6 Juli 1991. Ini data atau historis pendidikan saya, dan saya sekarang juga masih kuliah. Dan kenapa di sini saya juga tampilkan pengalaman organisasi, pekerjaan, dan media sosial. Tentunya ada maksud bahwa saya berharap para mahasiswa baru yang baru beralih atau peralihan dari SMA kemudian ke bangku perkuliahan untuk tidak hanya belajar di kelas, mendengarkan guru sebelumnya, tapi juga bisa aktif mengikuti berbagai kegiatan, terutama organisasi yang nanti ada di kampus. Ini pengalaman kerja saya dan juga sosial media. Nanti kita juga akan banyak bertemu atau memanfaatkan sosial media yang ada. Seperti yang kita ketahui bahwa di masa seperti ini, di saat seperti ini, peran teknologi, media sosial juga perlu dimanfaatkan sebaik mungkin untuk pembelajaran. Nah, ini jadwal yang kurang lebih kita akan tempuh bersama. Dari PGSD, ada pariwisata, kemudian ada dari Pendidikan Keagamaan Buddha. Nanti kita akan berjumpa, terutama mahasiswa baru. Mungkin kalian akan banyak menyesuaikan nanti terkait bagaimana kuliah itu berlangsung, bagaimana tugas-tugas itu akan dilakukan, apalagi ini kita belum pernah bertemu secara fisik di semester ini untuk para mahasiswa baru. Jadi ini akan menjadi tantangan tersendiri buat kita begitu. Nah, ini model penilaian nanti yang sudah saya bagikan, nanti akan saya bagikan di grup pembelajaran kita. Ini kurang lebihnya, jadi mungkin berbeda penilaiannya dengan mungkin kalian di SMA atau SMA. Nanti kita ini diskusikan lebih lanjut di grup begitu ya. Nah, terutama terkait nanti kalian akan banyak bekerja kelompok, kemudian membuat presentasi. Ada beberapa kriteria yang perlu saya sampaikan terkait presentasi yang nanti akan kalian buat. Yaitu saya berharap presentasi itu benar-benar dibuat semenarik mungkin, sebagus mungkin, dan jangan terlalu banyak tulisan-tulisan. Lebih banyak menyajikan data, fakta, hasil studi, angka-angka gitu, sehingga grafis gitu, sehingga akan sangat menarik ketika itu dipaparkan. Dan ini juga belajar buat kalian nanti, apalagi calon guru, untuk membuat presentasi semenarik mungkin, sebaik mungkin, sebagus mungkin. Jadi tidak asal tempel-tempel. Tuh. Nah, ini agenda-agenda perkuliahan kita yang saya tidak akan bacakan satu persatu karena akan saya bagikan di grup yang nanti kalian bisa baca topiknya apa, subtopiknya apa, yang nanti kalian akan diskusikan atau buatkan paparannya dengan para teman atau satu kelompok dan seterusnya. Ya, ini saya terus saja.
tema-tema yang sudah saya bagikan di grup ini. Nah, kenapa saya perlu sampaikan ini, para mahasiswa sekalian, kita saat ini menghadapi waktu atau kondisi yang berbeda. Kalian terutama para mahasiswa baru belum sempat datang melihat secara langsung, secara fisik bangunan atau gedung kampus STAB Negeri Raden Wijaya dan ketemu secara langsung dengan Bapak Ibu dosen. Nah, saat ini kita menghadapi masa yang harus beradaptasi. Jika tidak beradaptasi dan tidak mampu menyesuaikan, maka akan terjadi berbagai persoalan terhadap diri kita. Nah, saya tidak mau itu terjadi, jadi kita terus adaptif menyikapi berbagai persoalan di tengah pandemi ini, terutama pembelajaran kita nanti akan lebih banyak untuk secara online. Jadi harus disiapkan baik-baik. Jangan sampai kita seakan-akan denial dengan hal ini, tidak mau mengikuti perubahan ini. Tidak bisa, kita harus bereksperimen, harus menerima kondisi ini dan tetap harus melakukan perkuliahan ini dengan baik. Nah, para mahasiswa sekalian, mahasiswa baru terutama, kita perlu sadari juga bahwa yang mengalami dampak dari COVID ini bukan hanya kita di Indonesia, bahkan seluruh dunia mengalami hal itu. Seluruh dunia mengalami hal itu dan salah satu yang terkena dampaknya adalah pendidikan. Sehingga salah satu dampaknya saat ini, kita berdiskusi, belajar secara virtual, tidak bisa tatap muka secara fisik. Jika kita melihat, kita coba lihat, ini data dari UNESCO kalau bisa kelihatan ya. Nah, ini agak sinyalnya agak kurang oke sepertinya. Data ini akan menunjukkan bahwa masih ada beberapa negara yang pendidikannya masih dalam status, misalnya ini tanggal 15 ini ya. Tanggal 15. Ya, tanggal 15. Misalnya di Rusia ini sudah buka ternyata. Indonesia kalau kita lihat misalnya Indonesia masih ditutup ya karena COVID ini. Ada sebagian negara yang memang sudah buka seperti Rusia, China, pendidikannya juga sudah buka, tapi juga masih banyak negara yang dalam kondisi ditutup atau sebagian ditutupnya. Artinya apa? Bahwa memang pandemi ini tidak hanya kita alami, seluruh negara. Banyak sekali teman-teman kita di berbagai negara lain juga mengalami hal itu. Sebentar. Oke. Nah, kita kembali ke sini. Tantangan kita di era global abad 21 ini, saya berharap nanti ketika kita mengikuti perkuliahan, kita benar-benar bisa memaksimalkan potensi kita, benar bisa mengupgrade diri kita dengan memanfaatkan apa yang ada saat ini. Karena secara seiring berjalannya waktu, kemudian di tantangan di zaman sekarang ini, tuntutan dunia industri, tuntutan pekerjaan, lapangan kerja juga sudah berubah dan berbeda. Ini kompetensi, kerangka atau kemampuan yang harus kalian miliki. Ya, di sini terutama saya menyoroti misalnya kemampuan dalam bidang IT, teknologi informasi, kemampuan dalam menggunakan komputer, laptop, kemudian media sosial, ini harus dimanfaatkan dengan baik. Kemudian ada beberapa hal, misalnya kreativitas harus ditingkatkan, kemampuan komunikasi, kolaborasi, inilah yang nanti kita akan coba implementasikan dalam pembelajaran kita. Sehingga kita akan berorientasi ke sana nanti.
Oke, ini saya teruskan saja. Nah, ini perkuliahan kita akan menggunakan berbagai macam mencoba untuk mencari formulasi terbaik, karena saya tahu betul teman-teman mahasiswa baru terutama pasti banyak yang dari daerah-daerah yang mungkin tempatnya juga sinyalnya susah dan seterusnya. Kita biasanya di sini memakai Google Class, Zoom Meeting, Google Meet, dan WhatsApp misalnya, dan email. Kita padukan, nanti kita cari formulasi terbaik melihat ketersediaan sarana, prasarana yang juga para mahasiswa sekalian miliki. Dan pastikan juga setidaknya mahasiswa punya HP yang bisa digunakan untuk membantu perkuliahan itu sendiri. Syukur-syukur sudah punya laptop, sehingga bisa mengikuti perkuliahan itu dengan baik. Nah, ini memang hal baru, bukan baru sih sebenarnya, tapi mungkin dipaksakan untuk menggunakan model kuliah secara online. Dan itu mau nggak mau kita harus coba, kita harus lakukan. Sehingga ini model perkuliahan yang nanti kita akan lakukan ke depan. Oke, selanjutnya, nah tugas. Ini banyak sekali teman-teman mahasiswa yang tanya terkait tugas. Tugas ini bisa saya bagi menjadi 4 setidaknya untuk kalian nanti siapkan. Presentasi itu jelas. Tadi di awal saya sudah sampaikan presentasi ini bisa dilakukan secara kelompok. Kemudian ada kriteria presentasi atau PowerPoint yang harus dibuat. Tadi ada terkait bahwa data yang digunakan harus faktual, kemudian ada penilaian terkait referensinya, kemudian PowerPoint itu lebih banyak menyajikan data grafis, statistik, sehingga tidak muncul terlalu banyak tulisan kayak koran, kira-kira begitu. Kemudian membuat laporan studi kasus atau observasi nanti. Jadi nanti akan ada semacam tugas yang harus para mahasiswa lakukan. Misalnya terkait tugas misalnya psikologi perkembangan misalnya. Nah, tentu kita tidak saat ini sulit untuk misalnya ke sekolahan atau ke mana, tapi kita bisa mengamati observasi yang ada di sekitar kita. Jadi membuat laporan pengamatan kita yang ada di lingkungan kita. Misalnya kalau semester kemarin ada di bimbingan konseling mengamati bagaimana kondisi pertumbuhan psikologis, perkembangan perilaku dari anak di sekolah dasar misalnya, tapi yang seusia sekolah dasar misalnya tetangganya, keponakannya kayak gitu. Nah, itu bentuk laporan studi observasi. Kemudian di sini saya tambahkan satu, yaitu melakukan diskusi lintas kampus yang bisa dilakukan. Kalian siap-siap, mahasiswa siap-siap untuk mencari teman atau siapapun itu di kampus lain yang bisa diajak diskusi. Nanti akan kita atur. Jadi kalian cari teman misalnya di kampus mana, kalau di PGSD ya usahakan teman itu juga berada di PGSD. Kemudian nanti akan diskusi live misalnya dengan IG. Ya, kita manfaatkan Instagram. Maksudnya apa? Selain kita memanfaatkan Instagram, kita juga mencari jaringan, membangun relasi. Kenapa? Karena memang saat ini kalau kita langsung berkunjung ke kampus juga tidak memungkinkan. Jadi kita lakukan dengan media sosial. Jadi nanti akan ada satu waktu, ada satu kesempatan para mahasiswa secara bergantian, nanti mungkin seminggu sekali, gantian seminggu sekali, gantian begitu. Cari teman, teman diskusi yang di-share-kan secara langsung di Instagram. Nanti teman-temannya tinggal nonton aja. Nanti bergantian kayak gitu. Cari di kampus manapun boleh. Nah, itu harus kalian cari dari sekarang sehingga bisa membangun relasi. Dan yang terakhir adalah membuat artikel atau makalah atau karya ilmiah, terutama nanti untuk yang PGSD 3, kemudian ada dari pariwisata semester 3, kemudian pendidikan keagamaan semester 5, diharapkan bisa menulis ya studi pustaka, misalnya kajian pustaka yang itu nanti bisa dijurnalkan atau dipublish di jurnal kampus misalnya, kayak gitu. Sehingga ini ada 4 hal yang akan kita lakukan sambil nanti tentu akan ada diskusi-diskusi
untuk menindaklanjuti ini. Jadi nanti akan ada presentasi yang pasti kalian buat, kemudian akan ada membuat laporan studi kasus atau observasi, kemudian melakukan diskusi lintas kampus, kemudian ada membuat artikel atau makalah. Kira-kira itu tugasnya. Jadi ini nggak berat, bisa dilakukan. Nah, kemudian nanti saya juga akan berencana, terutama misalnya saya sudah susun, saya akan menghadirkan beberapa dosen dari luar, atau katakanlah dosen luar biasa atau tamu gitu ya, untuk kita ajak diskusi bersama, nanti akan memberikan paparan ke kalian. Bisa saja itu kalau kita lihat di rancangan pembelajaran saya di pertemuan 15 itu ada review materi, itu kita bisa pakai, misalnya kita akan menghadirkan praktisi dari luar untuk memberikan tambahan kuliah dengan kita seperti itu. Jadi suasana agak baru, tidak selalu bertemu dengan saya. Intinya di perkuliahan dengan saya akan kita coba untuk memanfaatkan berbagai sarana seperti media sosial, ya, sehingga di situ kalian bisa belajar ngedit foto, video, sehingga tidak monoton pekerjaannya. Kemudian saya harap terutama bisa berkolaborasi dengan baik, meskipun kalian mungkin satu sama lain tidak pernah bertemu, terutama yang mahasiswa baru, tetapi bisa berkolaborasi sekarang dimudahkan dengan hadirnya teknologi, sehingga itu bisa dimanfaatkan dengan baik. Sekali lagi, kita mencoba untuk menjadi mahasiswa yang tidak hanya secara rutin mengikuti kuliah, baca, tapi kita juga belajar untuk berkolaborasi, membangun relasi, kemudian berinovasi, memunculkan kreativitas. Sehingga saya harap hal itu muncul ketika kalian buat presentasi, kemudian buat tugas, kemudian ketika kalian diskusi nanti lintas kampus katakanlah dengan yang di kampus yang lain, sehingga kalian akan punya teman baru, punya pemahaman baru, sehingga kita berpikirannya bisa sangat terbuka. Ya, mungkin itu arahan atau hal-hal yang saya sampaikan di pertemuan pertama ini. Saya harap nanti kita akan bertemu secara fisik, mungkin semester depan. Jadi tetap semangat untuk bahan perkuliahan. Nanti akan saya bagikan ke grup masing-masing secara lebih teknis dan lebih mendetailnya. Terima kasih. Sekian, selamat belajar.